Yang saya hormati kolega saya Ketua KPU Pak Arief Budiman, juga Ketua Bawaslu Pak Aban, rekan-rekan media sekalian. Jadi seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu lanjutan ini merupakan keputusan politik yang sudah dibicarakan di DPR bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Juga dihadiri oleh otoritas kesehatan. Kemudian Presiden mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang tahapan lanjutan ini, dan kemudian sudah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Kita melihat dalam tahapan lanjutan ini, memang pemilu tahun ini adalah pemilu yang extraordinary, karena pemilu ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia dari tahun 1945 merdeka, dilaksanakan di tengah pandemi. Kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, maka mengambil skenario optimis dilaksanakan dengan mengundurkan waktu dari bulan September sesuai amanat undang-undang terdahulu 2015 maupun 16 menjadi bulan Desember tanggal 9. Sehingga 6 bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni, KPU sudah mengeluarkan peraturan KPU untuk tahapan lanjutan. Dan dalam tahapan lanjutan ini memang ada 2 hal yang kita antisipasi dari aspek keamanan. Yang pertama adalah aksi anarkis, kekerasan, intimidasi, dan lain-lain yang konvensional, sebagaimana dalam pemilu pilkada sebelumnya itu hal ini menjadi abstensi utama. Yang kedua adalah kita mengantisipasi dan berusaha untuk mencegah terjadinya penyebaran penularan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, semua tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan mulai bulan Juni, itu semua diantisipasi, jangan sampai terjadi aksi kekerasan, anarkis, maupun penyebaran COVID-19. Ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui, yang juga sebetulnya rawan penularan, yaitu verifikasi faktual calon perorangan. Itu 24 Juni sampai 12 Juli. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan door to door untuk melaksanakan verifikasi ini, yang juga melibatkan pendukung yang cukup banyak, itu sudah berlangsung dengan baik oleh jajaran KPU, dan alhamdulillah kita tidak mendengar ada klaster penularan karena kegiatan ini. Yang kedua adalah pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian, COKLIT. Ada lebih kurang 105 juta pemilih potensial yang berasal dari data Dukcapil, itu sudah disampaikan kepada jajaran KPU, dan sesuai amanat undang-undang, KPU juga harus melaksanakannya door to door. Dan ini sudah berlangsung dengan baik dari 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Alhamdulillah sudah selesai. Dan kita tidak mendengar ada peristiwa penyebaran atau klaster penularan dalam kegiatan yang masif ini. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman KPU dan jajaran. Nah, kemudian yang ketiga, kita melihat ada kerawanan adalah pada saat pendaftaran calon. Yaitu calon yang mungkin pendaftarannya menggunakan cara-cara yang dulu.
arah-arahan, konvoi-konvoyan, dan lain-lain, kerumunan massa. Nah, oleh karena itulah dari Kemendagri bersama KPU, Bawaslu, jauh-jauh hari dari bulan Juli melaksanakan rapat itu untuk KPU sebagai leading draft peraturan KPU yang di situ memuat tentang protokol COVID-19. Jadi mulai tahapan pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, semua sebetulnya sudah well designed. Artinya sudah antisipatif terhadap untuk pencegahan COVID-19. Namun, memang kita melihat ada waktu sosialisasi yang sangat-sangat mepet sekali. Jadi 24 Juli pembahasan peraturan KPU di DPR tanggal 24, kemudian baru ditetapkan tanggal 31 Agustus dan diundangkan oleh Kumham tanggal 1 September. Sedangkan pendaftaran pasangan calon tanggal 4. Artinya waktu sosialisasi itu sangat mepet sekali, 2-3 hari. Kami melihat bahwa kemungkinan besar terjadinya kerumunan massa ada 2 faktor. Bisa terjadi karena memang sudah diketahui, tadi Ketua Bawaslu sudah menyampaikan, KPU pun sudah menyampaikan aturan-aturan tersebut PKPU ini kepada jajaran masing-masing. Bahkan dari Bawaslu daerah sudah menyampaikan surat kepada parpol pendukung paslon. Sehingga kemungkinan kontestan sudah tahu aturan ini, parpol sudah tahu, tapi sengaja mungkin mau show of force, unjuk kekuatan. Sehingga aturan COVID yang diatur dalam PKPU, peraturan KPU, itu dilanggar. Nah, yang kedua adalah kemungkinan ada kontestan yang sosialisasinya belum sampai ke mereka, sehingga masih berpikir cara lama. Nah, oleh karena itu, hal ini sudah berlangsung. Kita tentu yang pertama melakukan langkah-langkah memberikan efek deterrent, maka kami melakukan peneguran. Dari Kemendagri memiliki akses untuk memberikan punishment kepada kontestan yang ASN, misalnya kepala daerah petahana. Hari ini, per hari ini, sudah 53 kepala daerah petahana yang ikut berkontestasi dan melakukan kerumunan sosial, itu kami berikan teguran pada mereka. Teguran dong. Ini nanti implikasinya ada. Ini tolong nanti teman-teman media sampaikan ini. Bahwa Mendagri memberikan teguran keras kepada 53 petahana. Tapi untuk kontestan yang bukan dari ASN, Kemendagri tidak memiliki akses untuk memberikan sanksi kepada mereka. Untuk itulah dari Bawaslu sudah melakukan. Saya melihat beberapa Bawaslu daerah sudah melakukan peneguran pada mereka. Ini jadi sanksi teguran dulu yang penting untuk memberikan efek deterrent, jangan sampai yang sudah berlangsung ini mereka anggap nggak ada masalah. Mereka harus tahu bahwa ini bermasalah, mereka melanggar. Tahu atau tidak tahu, kita dalam istilah hukum, kita mengenal azas, apa Pak Zudan? Azas fiksi dalam hukum. Ya, azas fiksi dalam hukum. Artinya, ketika diundangkan, semua orang dianggap tahu. Nah, jadi kita memberikan sanksi dulu. Yang kedua, kami sudah menyampaikan kepada Bapak Menko Polhukam, karena ini melibatkan
kegiatan yang masif, maka perlu ada pengawasan masif juga dengan semua instrumen yang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, Bapak Menko besok akan melaksanakan rapat koordinasi, Menko Polhukam, koordinasi dengan semua stakeholder yang memiliki otoritas untuk mencegah terjadinya kerumunan sosial, yaitu mulai dari jajaran KPU dan semua KPUD, tingkat 1, tingkat 2 diundang, Bawaslu tingkat 1, tingkat 2 semua diundang, kemudian juga Polri semua sampai dengan tingkat Kapolda, Kapolres semua diundang, TNI juga Pangkotama, Kodam, Korem sampai dengan Kodim semua diundang, dan kemudian jajaran BIN, Binda semua diundang, Jaksa Agung dengan semua jajaran Kajati Kajari diundang, dan kemudian dari Kemendagri kami juga mengundang seluruh kepala daerah didampingi oleh 3 pejabat yang berkompeten, yaitu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mereka bagian dari gugus tugas utama COVID, kemudian Kesbangpol, yang ketiga adalah Satpol PP dan Linmas. Jadi saya sudah terbitkan TR, radiogram, untuk mereka hadir besok, kalau saya tidak salah jam 11.30, yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko Polhukam. Nah, di dalam rapat ini, harapan kita nanti Bapak Ketua KPU bisa menyampaikan tentang PKPU ini, termasuk tahapan-tahapan yang perlu diantisipasi. Karena kami melihat bahwa nanti ada tahapan yang rawan, itu adalah tahapan sekarang verifikasi calon perorangan, calon kontestan, paslon. Nanti tanggal 23 September paling lambat itu sudah ada pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat bisa saja nanti kalau tidak diingatkan, mereka nanti euforia, arak-arakan. Yang tidak memenuhi syarat marah. Nah, tidak boleh terjadi aksi anarkis, tidak boleh mengumpulkan massa. Mereka disalurkan melalui proses hukum, yaitu boleh melakukan gugatan sengketa. Nah, kemudian kerawanan yang lainnya adalah pada saat kampanye yang cukup panjang, 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Nah, ini juga perlu ada keseragaman langkah dari semua stakeholder. Kita paham bahwa Bapak Ketua dari KPU, Bawaslu tidak akan mampu bekerja sendiri, sama dengan Kemendagri tidak akan mampu. Ini harus didukung oleh TNI, Polri, BIN, dan Satpol PP, semua harus bergerak. Kemudian kampanye pun sudah diatur oleh Ketua KPU, tapi ini perlu disosialisasikan. Kemudian juga pemungutan suara teknisnya sangat teknis sekali. Kalau diikuti teknis itu sebetulnya saya melihat sama dengan cara yang dilakukan Korea Selatan. Persis, dan itu kalau diikuti sebetulnya aman. Tapi ya tadi sosialisasinya. Nah, kemudian berkaitan dengan langkah-langkah Kemendagri sendiri, ya di samping besok tentunya kita harapkan ada keseramaan langkah, ada follow up yang kita harapkan dari rapat besok, yaitu semua stakeholder yang ada, otoritas yang ada di daerah kaitan dengan pilkada, mereka segera melakukan rapat di tiap daerah masing-masing. Ini bisa lead-nya dari KPUD, bisa lead-nya juga dari kepolisian. Kalau dari KPUD, lead-nya, narasinya adalah dalam rangka mensukseskan pilkada. Tapi intinya adalah menyampaikan tahapan dan potensi kerawanan sekaligus peraturannya. Nah, kemudian kalau dari lead-nya dari kepolisian, maka judul rapatnya adalah Rakor Pengamanan Pilkada. Nih, ini yang nanti besok kami kira kami akan rapatkan dengan Pak Menko
siapa yang ditunjuk sebagai lead. Tapi intinya tiap-tiap daerah ini harus melaksanakan rapat internal dan dengan melibatkan semua stakeholder tadi, dan setelah itu mengundang para partai pengurus parpol di tiap-tiap daerah itu dan para kontestannya, mengundang, menyampaikan tentang aturan-aturan PKPU itu, sehingga mereka betul-betul well informed. Dan setelah itu besok kami juga akan menyarankan supaya mereka membuat fakta integritas. Jadi semua tanda tangan para kontestan dan partai politiknya ini fakta integritas yang isinya bukan hanya siap menang siap kalah yang selama ini, tapi patuh kepada semua ketentuan peraturan pilkada, ketentuan peraturan undang-undang, dan kepatuh kepada protokol COVID-19. Nah ini karena ada beberapa daerah yang sudah membuat perda dan perkada tentang COVID-19. Nah ini perda perkada ini juga bisa menjadi dasar dari Satpol PP dan Polri untuk bertindak di luar hal-hal yang tidak terjangkau oleh PKPU. Jadi fakta integritas ini tolong nanti teman-teman media sampaikan bahwa nanti para kontestan akan diminta menandatangani fakta integritas. Nah, ini yang jadi pegangan kita. Kemudian yang lain dari Kemendagri, kami juga selain telah memberikan teguran, kami sudah mengingatkan bahwa nanti kalau nanti ada dalam catatan Bawaslu ada terjadi 3 kali pelanggaran atau lebih oleh satu kontestan dan kontestan itu terpilih, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Mendagri, Presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk menunda pelantikan selama 6 bulan. Menunda pelantikan selama 6 bulan dan kemudian mereka disekolahkan dulu. Kami akan siapkan mungkin IPDN, jaringan IPDN. Mereka sekolah dulu 6 bulan supaya bisa menjadi pemimpin yang baik. Kira-kira gitu. Jadi tolong disampaikan kepada publik, rekan-rekan media, bahwa Kemendagri akan dapat memberikan sanksi atau mempertimbangkan memberikan sanksi kepada kontestan yang berkali-kali melanggar protokol COVID-19, termasuk pengumpulan massa di luar aturan KPU, maka pelantikannya ditunda 6 bulan dan disekolahkan. Itu kalau lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, silakan di browsing tentang sanksi kepala daerah, itu ada. Nah kemudian yang terakhir, pada masa kampanye tanggal 26 September sampai 5 Desember itu 71 hari, beberapa daerah yang kami anggap bahwa petahananya yang ikut bertanding dan kemudian melakukan pelanggaran dalam berkali-kali berpotensi atau berkali-kali melakukan pelanggaran, seperti kasus yang di Bulukumba misalnya. Saya terus terang aja saya sampaikan. Ya, Bulukumba itu ada Pohuwato yang ada konser segala macam. Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur. Pada masa itu mereka cuti 71 hari. Dan menurut aturan penggantinya dapat dari provinsi atau dapat ditentukan oleh Mendagri. Saya berpikir mempertimbangkan untuk menunjuk PJS-nya adalah dari Kemendagri. Jadi bukan dari daerah, dari pusat. Supaya bisa mengendalikan kampanye di daerah itu sesuai protokol COVID. Nah, ini akan kami lakukan secara tegas. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada teman-teman media sekalian. Jadi arahan yang utama saya kira dari Bapak Presiden adalah kesehatan adalah yang utama, dan pilkada ini kita tetap jalankan dulu sambil memperkuat protokol dan memperkuat koordinasi antar semua stakeholder, sehingga insya Allah kita bisa minimalisir tidak terjadi pengumpulan massa di luar
ketentuan KPU. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua hal saya kira yang ingin saya tanggapi. Yang pertama mengenai tadi Kemendagri mempertimbangkan untuk menunda pelantikan paslon terpilih ketika berkali-kali melaksanakan terjadi pelanggaran terhadap protokol atau PKPU, protokol COVID terutama, dan nanti salah satu dasar yang kita gunakan adalah nantinya adalah dari temuan Bawaslu, di samping mungkin dari sumber-sumber lain. Nah, ini dasarnya adalah jelas diatur dalam Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tentang sanksi kepala daerah. Nah, ini kami mempertimbangkan itu. Jadi diantaranya disebut 6 bulan dapat dilaksanakan disekolahkan istilahnya selama 6 bulan. Kami mempertimbangkan itu. Jadi tolong sampaikan supaya rekan-rekan kontestan juga bisa mempertimbangkan untuk selalu mentaati protokol COVID-19, terutama yang sudah diatur oleh peraturan KPU. Nah, yang kedua, saya ingin menanggapi mengenai masalah penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah atau paslon, sebagaimana dikeluarkan oleh Kapolri. Tentu silakan bertanya kepada Bapak Kapolri pertimbangannya, tapi sebagai mantan Kapolri yang juga pernah menangani pilkada, pilpres, dan lain-lain, sekaligus juga kami pernah pengalaman 2 kali Kapolda, menghadapi beberapa pilkada, dan juga dalam konteks sebagai Mendagri, kami melihat bahwa langkah untuk penundaan penyidikan terhadap calon kepala daerah itu sekira lebih banyak baiknya daripada negatifnya, lebih banyak positifnya. Kenapa? Karena persoalan yang ditangani oleh Polri itu sangat banyak sekali. Spektrum kasus yang ditangani mulai dari tindak pidana umum sampai tindak pidana khusus. Kalau KPK memang spesifik, yaitu mengenai tetap menangani kasus-kasus korupsi. Kita tahu bahwa ini extraordinary, sesuatu yang luar biasa, kejahatan luar biasa untuk tipikor. Nah, dan saya kira juga ada kekecualian untuk tindak pidana pemilu, karena memang tindak pidana pemilu itu, pilkada ini, berlakunya justru di masa pilkada, di masa kontestasi. Otomatis memang harus diberlakukan untuk menegakkan supaya proses pilkada berlangsung dengan baik, sesuai ada aturannya. Tidak boleh anarkis tanpa aturan. Nah, di Polri yang ditangani itu bukan hanya sekedar kasus tipikor, korupsi. Bisa saja orang nanti melapor kasus pencemaran nama baik, melaporkan dugaan ijazah palsu. Kami dulu sering mengalami. Jadi orang melaporkan dugaan ijazah palsu, dugaan melaporkan kasus penipuan penggelapan, pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain. Komen-komen sedikit saja bisa dipidanakan, dilaporkan. Nah, dalam praktek nanti otomatis kalau tidak dilakukan moratorium penanganan, maka semua orang bisa saling melaporkan ke lawan politiknya, kontestasi yang lain. Dan polisi menjadi instrumen tidak perlu cukup sampai terbukti. Tapi dalam masa kontestasi dipanggil-panggil saja oleh polisi, beda antara domain hukum dengan domain politik. Kalau domain hukum harus ada fakta hukum. Tapi kalau domain politik cukup dengan isu. Isu dipanggil polisi saja bisa menjatuhkan elektabilitas. Nah, oleh karena itu sikap Polri, saya kira dengan moratorium, itu lebih kepada
tidak ingin Polri menjadi instrumen untuk menyerang kontestan yang lain. Oleh karena itu, moratorium menjadi lebih baik, lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Kalau KPK berpendapat lain untuk menangani kasus korupsi, spesifik kasusnya, kasus korupsi, kasus yang luar biasa. Saya kira gitu. Selain itu saya minta juga pada kesempatan baik ini minta tolong pada teman-teman media. Yang pertama, tolong teman-teman bantu betul sosialisasikan peraturan KPU yang baru ditetapkan di undangan tanggal 1 September lalu. Kita masih menghadapi potensi, kami yakin teman-teman media memiliki idealisme dan rasa kecintaan kepada bangsa ini supaya supaya pilkada tidak menjadi penularan. Oleh karena itu sebetulnya salah satu kuncinya adalah kalau semua taat pada peraturan KPU. Nah, ini sosialisasikan betul oleh rekan-rekan media, isinya poin-poin penting, terutama kalau tidak semua aturannya ya poin-poin pentingnya lah. Bagaimana menghadapi kampanye, bagaimana pada saat pemungutan suara, sehingga masyarakat well informed. Semua kontestan well informed, pemilih juga well informed. Bahkan penyelenggara juga, ini jaringan penyelenggara ini nggak main-main nih, karena jaringan penyelenggara ini jutaan sampai ke TPS. Tidak semua memiliki latar belakang kemampuan intelektual yang sama. Oleh karena itu mereka juga dibantu dengan sosialisasi baik secara formal struktur maupun media, jaringan media, teman-teman. Kemudian jika ada yang melanggar peraturan misalnya COVID, pengumpulan massa dan lain-lain, ya beritakan dan kemudian berikan ulasan negatif supaya mereka ngerem. Sebaliknya bagi para pasangan calon yang taat aturan, ini saya lihat ada hal yang kurang berimbang. Kemarin diberitakan banyak yang negatif, kerumunan. Ya, bad news is good news. Nah, tapi sebetulnya banyak juga yang ikut aturan. Banyak ikut aturan yang sesuai protokol. Ada selebaran mereka agar pengikutnya, pendukungnya tidak usah hadir. Mereka hadir sendiri dengan tim kecilnya ke KPU. Banyak juga terjadi, tapi tidak diberitakan di media. Sehingga mohon beritakan juga yang positif-positif ini ke media, supaya paslon-paslon lain, masyarakat bisa menilai ini paslon yang baik ini. Bayangkan kalau seandainya ada paslon yang melanggar peraturan kerumunan massa, percayalah, mereka nanti tidak akan bisa menangani pandemi ini ketika menjadi pemimpin. Baru mengendalikan ratusan orang, ribuan orang saja tidak mampu. Menjadi kepala daerah nanti dia harus mengendalikan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan masyarakat. Pandemi inilah kuncinya pengendalian massa, pengendalian masyarakat. Nah ini jadi tolong rekan-rekan, mari kita sama-sama. Karena media juga keberhasilan pilkada ini bukan hanya dari penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, tapi juga peran media menjadi sangat penting. Mohon bantuannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.